Guys, bayangin ini. Kamu ke warung, harga plastik kresek naik hampir 50%. Makanan di pasar ikut naik, bensin akan naik. Bahkan, kemasan mie instan yang biasa Rp3.000 sekarang Rp3.500, Rp4.000. Di saat yang sama, pemerintah gelontorkan Rp335 triliun untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Katanya buat anak-anak dan ibu hamil supaya gizi terpenuhi. Tapi kenapa motor listrik puluhan ribu unit dibeli dengan harga mencurigakan? Kenapa keracunan makanan di sekolah masih sering terjadi? Dan yang paling penting, apakah Indonesia ini negara kaya sungguhan atau hanya kaya di atas kertas, sementara kekayaannya cuma dinikmati segelintir orang? Hari ini, gue bedah semuanya secara jujur. Apa itu MBG, data resminya, kejanggalan yang lagi ramai, dampak kenaikan harga plastik dan barang sehari-hari yang bikin rakyat semakin terbebani, serta kesimpulan tegas apakah program ini layak dilanjutkan. Nonton sampai akhir, karena ini uang pajak dari kita semua. Baik, apa itu MBG dan data resmi? MBG adalah program unggulan pemerintahan Prabowo. Mulai digulirkan besar-besaran sejak 2025. Tahun 2026 sudah masuk fase masif. Targetnya memberi makan bergizi gratis kepada 82,9 juta penerima. Anak SD SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Anggaran resmi 2026, Rp335 triliun. Sampai Februari 2026, sudah terserap Rp36,6 triliun dan menjangkau sekitar 60 juta penerima lewat ribuan dapur umum, SPPG. Tujuannya mulia, turunkan stunting, tingkatkan gizi anak, dan bantu ekonomi lokal lewat belanja bahan pangan dari petani. Dampak positif. Dampak positif bagi rakyatnya, anak-anak di daerah miskin sekarang bisa makan bergizi setiap hari. Petani dan UMKM lokal dapat pasar baru. Stunting di beberapa daerah mulai turun meski masih lambat. Ini investasi jangka panjang untuk generasi 2045. Sekarang, dampak negatif dan kejanggalan, bagian yang paling berbobot. Tapi, dampak negatifnya jauh lebih berat dan langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Pertama, kejanggalan pengadaan motor listrik. Badan Gizi Nasional beli 21.801 unit motor listrik dengan harga 42 juta per unit. Total ratusan miliar rupiah. DPR Komisi 9 sudah panggil BGN karena prosesnya dianggap tidak transparan dan tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Banyak yang bertanya, kenapa di saat anggaran negara ditekan, malah beli motor mewah untuk operasional dapur? Kedua, kasus keracunan berulang. Januari-Februari 2026 saja, hampir 2.000 siswa keracunan di berbagai sekolah. Ini menunjukkan pengawasan dan kualitas makanan masih lemah. Ketiga, dan ini yang paling terasa sekarang, kenaikan harga barang sehari-hari. Harga plastik kemasan naik signifikan, hampir 50% dalam beberapa bulan terakhir. Akibatnya apa? Kemasan makanan, minuman, dan sembako ikut naik. Biaya produksi UMKM naik, harga jual ke konsumen pun naik. Semua sektor terdampak, dari warung kecil sampai pasar tradisional. Rakyat biasa yang seharusnya dibantu MBG malah semakin terbebani. Makanan gratis di sekolah, tapi di rumah harga naik terus. Ini membuat beban hidup semakin berat, terutama bagi keluarga miskin dan menengah bawah. Ini membawa kita ke pertanyaan besar dalam benak kita. Apakah Indonesia negara kaya atau hanya kaya di permukaan? Kita punya nikel yang sangat melimpah yang dibutuhkan dunia. Sawit termasuk terbesar, tambang emas, gas alam melimpah. Tapi kekayaan itu mengalir ke segelintir orang dan korporasi besar. Sementara, rakyat biasa harus bayar lebih mahal untuk plastik kresek, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. MBG sebenarnya mencerminkan kegagalan struktural.
negara harus pakai uang pajak rakyat untuk memberi makan anak-anaknya sendiri. Padahal, kekayaan alam seharusnya cukup untuk kemakmuran bersama. Ini bukan hanya soal program makan gratis. Ini soal ketimpangan yang semakin lebar. Kesimpulan tegas, jadi apakah MBG layak dilanjutkan? Ya, tujuannya mulia dan dampak positifnya nyata. Tapi pelaksanaannya penuh kejanggalan, pemborosan, kurang transparan, dan sekarang ditambah beban kenaikan harga barang yang membuat rakyat semakin susah. Program ini harus dilanjutkan, tapi harus diperbaiki total. Audit menyeluruh pengadaan barang, termasuk motor listrik. Prioritas utama kualitas makanan, bukan aset kendaraan. Transparansi anggaran 100% ke publik. Libatkan masyarakat dan DPR lebih aktif. Kalau tidak diperbaiki, MBG bukan solusi, tapi justru menjadi simbol ketimpangan. Negara kaya, tapi rakyatnya semakin terbebani. Pada akhirnya, program ini mengingatkan kita satu hal. Negara ini kaya, tapi kekayaannya belum benar-benar untuk rakyatnya. Gimana pendapat kalian? Layak dilanjutkan dengan perbaikan atau perlu dievaluasi ulang total? Komen di bawah. Like kalau video ini bermanfaat, share ke orang yang perlu tahu, dan subscribe untuk isu-isu penting lainnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga MBG benar-benar jadi berkah, bukan beban. Peace out, bye-bye.